Kalau seputar bencana kita masih angin, api gede juga ada nanti. Api gede itu maksudnya? Saya melihat ada salah satu PT ya. Oh, kebakaran itu ya. Kebakaran saya tidak tahu dari PT apa. Itu kebakaran besar sekali sampai apinya ini kena ke lingkungan sekitar. Bisa jadi rumah-rumah yang berada di sekitar PT-nya itu. Itu. Kalau bahas tentang perang saudara di pewayangan pun sebenarnya sudah digambarkan di cerita kisah Mahabharata antara Yuda itu ya. Di pewayangan juga digambarkan bahwa kenapa toh kok ada wayang, ada dalang dan sebagainya. Wayang ini sebenarnya untuk menyampaikan pesan ini loh tentang kehidupan. Bahwa suatu saat manusia ini akan merasakan, akan menemui sesuatu cerita yang sama seperti di kisah pewayangan tersebut. Nah, perang yang paling mengerikan kalau sama musuh itu wajar ya, wajar loh. Tapi perang sesama saudara ini yang paling menakutkan. Kalau menurut pandangan Mas Igor, apakah mungkin terjadi di era-era bisa seperti jadi ini? banyak bisa jadi. Misal dari hal terkecil aja, Mas Rangga jumlah saudaranya berapa? Tiga. Kadang orang ada rukunnya, ada tidaknya. Ada kalanya ketika tidak rukun berarti justru ada satu masalah. Nah, yang namanya masalah, kita sebagai manusia hidup pinter nggak menyikapi masalah. Jangan sampai kita ini berada di dalam permasalahan yang kita tidak bisa mengendalikan situasi di lingkungan kita. Nah, misalnya yang terjadi di bangsa kita. Sebelumnya ada kata-kata kita dilawan bangsa lain itu lebih mudah daripada kita seperti itu kata-katanya Pak Karno ya. Kita dilawan atau dijajah bangsanya sendiri. Iya memang, karena apa? Saat melawan kita, saat berontak-berontaknya kita itu loh masih ada hubungan dengan kita sendiri. Masih ada hubungan dengan darah. Nggak mungkin seperti Mas Rangga ketika berantem sama adiknya kakaknya, marah kau seperti apa, nesuh koyo opo, itu panggah saudaramu. Iya. Ini yang paling sulit karena ada patokan seperti itu. Kalau menurut saya pandangan tentang peperangan, tentang perselisihan setiap tahun mesti ada. Cuma di 2022 saya tidak tahu terjadi di awal, tengah atau akhir. Itu memang ada beberapa perselisihan, gesekan. Itu gesekannya antara apa ya? Kubu A dan kubu B. Gila, jangan ngomong di sini. Tepat kita ini sebagai manusia berpesan. Suatu saat jika ada lingkungan yang mempengaruhi kita semua tanpa kita tahu tujuan yang jelas. Tujuannya kenapa kok kita ke kanan, ke kiri, tanpa arah yang jelas. Kalau bisa jangan ikut campur. Oh iya. Karena banyak orang zaman sekarang ini sukanya ikut campur yang tidak semestinya. Ikut gitu ya. Banyak penyusup. Pesan saya ketika ada pandangan seperti ini, bagaimana kita sebagai manusia ini berusaha untuk tidak terjadi. Karena apa ya? Memang kesulitannya luar biasa di dalam pandemi ini, perekonomian terutama. Jongko Joyoboyo itu. Iya, sudah ada gambarannya. Jongko Joyoboyo mengatakan, besok lek wis nemui tahun kembar, bahkan ngerti wolak-walik zaman. Kalau bahasa Indonesianya, nanti jika kita akan menemui tahun kembar, kita akan menemukan kebolak-baliknya zaman. Misalnya orang salah dibenarkan, orang benar disalahkan. Ada anak berani membunuh orang tuanya seperti yang terjadi kemarin. Orang tua mateni anak, ya memang kita langgar bubrah. Langgar masjid Quran kan. Iya, tempat ibadah hampir gara-gara COVID ini hampir ditiadakan, orang berkumpul berjamaah dan sebagainya. Ya kita ini berada di zaman-zaman itu. Kalau ini Mas Tigor, kedepannya ini pandangan Mas Tigor yang akan terjadi di Indonesia, khususnya tanah Jawa ini. Iya. Tanah Jawa kan dikenal sebagai tanah yang dalam mengerti keramat lah. Keramat, iya bener Mas. Iya. Karena apa? Dilihat dari sejarahnya pun kerajaan terbesar pun berada di Jawa. Majapahit. Berada di Jawa. Saya melihat
kita kan masih di akhir tahun ya ini. Awal tahun kemarin kita dibuka bencana air, di tengah bencana air yang Semarang kemarin sempat seperti itu. Di akhir tahun ini saya melihat juga ada bencana air. Tapi saya tidak mengerti bencana airnya ini apa, karena saya melihatnya misal gelombang laut ya, gelombang laut standarnya segini, maksimal segini. Iya. Tapi di akhir tahun 2021 ke 2022 up-nya itu lebih dari 7. Bayangkan kalau gempa bukan gempa, gelombangnya segini. Kalau sampai kenaikan 7 mau seperti apa? Itu yang saya lihat. Dari lihat. arah mana Mas? Kalau bisa disebutin. Inisialnya ada PC, ada PR, PRNG. Saya melihatnya di area selatan. Jadi ini bukan untuk menakut-nakuti, ini untuk bukan untuk macam-macam, istilahnya memperingatkan agar kita manusia lebih waspada. Misal lokasi-lokasi yang rawan banjir, rawan longsor, kita harus evaluasi apa ya sebagai manusia ini apa yang harus kita lakukan. Karena saya sempat melihat beberapa saat lalu itu banyak pohon-pohon ditebang, banyak gunung-gunung ini diratakan untuk proyek atau apa tanpa dia berpikir dampaknya nanti seperti apa. Jadi sebenarnya bencana alam ini pun ulah dari kita sendiri. Berarti kayak yang gunung-gunung diratakan itu kayak proyek yang itu inilah ya. Jadi kita harus dipikir dulu dampaknya. Positifnya ada, negatifnya ada, plusnya ada, minusnya ada. Sistem imbal baliknya ya. Ibarat Mas gitu ya. Misalnya gini, Mas Rangga mau nanam singkong. Singkong ditanam sampai angkat sisi singkongnya, mau tidak mau batangnya jenengan harus tancapkan lagi. Kalau jenengan hanya mengangkat tanpa jenengan menanam, tidak akan pernah muncul singkong baru di situ. Itu tentang bencana. Terus selain air saya lihat angin. Ada itu yang di transisi tahun 2020 ke 2021 ini ke 2022. Kalau yang banyak sebenarnya, tapi yang booming, beritanya booming, nanti ada sekitar 15 bencana angin. Ini kan udah kelihatan Mas. Iya kelihatan, kencang banget itu. Seperti yang awal tahun saya juga pernah menyampaikan tentang bencana angin ini. Itu kalau seputar bencana kita masih angin, api gede juga ada nanti. Api gede itu maksudnya? Saya melihat ada salah satu PT ya. Kebakaran itu ya. Kebakaran saya tidak tahu dari PT apa. Itu kebakaran besar sekali sampai apinya ini kena ke lingkungan sekitar. Bisa jadi rumah-rumah yang berada di sekitar PT-nya itu.